Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wulandari. Saya bertugas di SDN 058 Babakan Ciparai, serta calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dengan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, serta dapat membuat peserta didik menyadari dan memahami berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia dengan tujuan yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain merupakan motivasi eksternal. Sedangkan motivasi yang bertujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya merupakan motivasi internal. Motivasi internal dengan tujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dapat ditumbuhkan dengan menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri peserta didik. Posisi kontrol seorang guru. 1. Penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. Dan 5. Manajer. Dari kelima posisi kontrol seorang guru ini, posisi yang paling ideal dan paling baik serta harus dimiliki oleh seorang guru adalah posisi sebagai seorang manajer. Sebagai seorang manajer, guru berbuat sesuatu bersama peserta didik, mempersilahkan peserta didik mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan peserta didik sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri peserta didik. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan peserta didik. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas, dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
keterkaitan antara modul 1.1 Filosofi KHD, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, serta modul 1.4 Budaya Positif, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik. Keterkaitan budaya positif dengan nilai peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada peserta didik, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Serta budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan budaya positif dan visi guru penggerak adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep isi tersebut harus diresapi di dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan ternyata dapat berdampak kurang baik bagi peserta didik. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pertanyaan kedua. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang tidak bisa menahan amarah atau emosinya ketika ada temannya yang mencontek, dan siswa yang tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal-hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal pada peserta didik untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini.
Yang masih harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Pertanyaan ke-6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya pada saat itu ada perasaan bersalah dan kurang nyaman karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika siswa melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada peserta didik. Pertanyaan ke-7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi masalah peserta didik Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yakni menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Pertanyaan ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan pada modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, supaya budaya positif ini bukan hanya diterapkan di sekolah atau di kelas saja, melainkan juga diterapkan di rumah, supaya menjadi kebiasaan atau karakter yang membudaya baik di semua lingkungan. Sekian penjelasan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.